Cewek tahu Gamang nggak? Nggak tahu. Apa tuh? Serius? Kurang Bali dia berarti. Kurang Bali. Kurang Bali. Aku Cina. Oh iya. Nggak ada ngomong nggak ya? Nggak ada ngomong ya? Sorry. Pada penanyain temen drama-dramanya gimana nih? Ah, sensitif. Takut aku. Ini gemeteran nih. Ya semoga biar kopi di Bali makin bersatu lah. Emang kenapa tuh? Emang kenapa? Emang nggak bersatu kopi Bali? Hai guys, you watching Ngokok. Asik. Duta gitu deh Pak. Duta. Intronya Pornhub lo. Panik itu dia. Iya. Apa itu ya? Tahu. Masih kecil. Dan nih langsung ya. So, ini aku ngobrol sama siapa aja nih? Berdua nih. Coba perkenalkan diri dulu. Perlu berdiri nggak? Nggak perlu sih. Nggak perlu. sih. Santai aja. Perkenalkan, nama saya Michael. Saya di sini sebagai salah satu barista senior dan salah satu tim opening etnik rumah kopi. Asik. Ini satu lagi nih siapa nih? Kayak Genji nih, kayak Genji. Genji banget. Ura. Salah Rusia. Itu Rusia. Sorry. Aduh. Itu lucu. Enggak. Ini perkenalkan, nama saya Erik. Saya tim senior barista dari etnik rumah kopi. Oke, dah. Kalau kakaknya siapa? Saya bukan siapa-siapa sih sebenarnya. Sebenarnya bukan siapa-siapa. Jadi ya biasa aja gitu anaknya. Namanya siapa? Gini lah. Namanya Zen ya. Nanti di sini ada loh tulisannya. Michael juga ya. Semuanya ada nanti ya. Nanti editor tolong ya. Ya, dilengkapi namanya masing-masing. Gitu. Nah, si etnik nih udah dari kapan sih sebenarnya? Etnik ini kita atau etnik rumah kopi ini dibentuk tanggal 23 Agustus tahun 2020. 2020. Oh, iya. baru berarti 2 setahun tahun. lebih lah. Setahun lebih lah ya, mau jalan 2 tahun ya? Iya. Mau jalan. Oke. Tahun ini tahun kedua. Tahun ini tahun kedua. Oke, emang khususnya cuma di kopi doang apa ada restorannya atau gimana? Kalau etnik rumah kopi ini mungkin aku jelasin dulu dari awal. Iya, boleh, gimana etnik rumah kopinya bisa terbentuk lah. Jadi awalnya ada sebuah restoran bernama Masakan Rumah Etnik Dewi Sri. Nah, berawal dari restoran dulu. Berawal dari restoran Oke. dulu. Karena ada pandemi COVID-19, itu restoran terpaksa berhenti beroperasi untuk sementara. Jadi salah satu dari owner itu punya ide. Jadi dibuat semacam apa ya? Pujasera atau food court ya. Cuman berkonsep seperti angkringan. Nah, itu konsep awal itu disebut etnik nongkrong. Pas itu belum ada kopi tuh, Kak. Belum ada kopi. Sama sekali belum ada. Cuman jual minuman kayak air, es teh, es jeruk gitu aja. Gitu awalnya. Awal gitu. Terus. Berjalan sekitar sebulan lebih. Salah satu dari ownernya bilang, kayak cocok nih. Ada tempat ngopi. Ya sekedar untuk tempat-tempat ngumpul, tempat-tempat nongkrong gitulah, ngumpul bareng-bareng itu. Nah, dicetuskanlah ide. Ayo coba buat tempat kopi. Kebentuklah etnik rumah kopi. Untuk etnik rumah kopi ini dibuat sebuah tim. Sebuah tim untuk opening. Itu ada berlima. Salah satunya dari saya. Salah satunya itu saya. Udah berjalan sekitar 1 tahun. Sempat ada PPKM ya? Iya, PPKM. PSBB. Nah, PSBB dan PPKM. Pada saat itu tuh benar-benar down parah itu. Aku lihat juga di sekitar Dewi Srinya biasa yang keringan rame itu sepi juga. Jadi bingung aja gitu. Jadinya ya udah mulai apa istilah healing itu apa healing? Rehat dulu sebentar gitu. Rehat sebentar dulu, sempat tutup juga. Cuman tutup dalam artian istirahat lah. Sebulan lebih. Akhirnya mulai coba jalan lagi dan sampai sekarang. Sampai sekarang akhirnya jalan. Iya. Nah, buat di barnya sendiri berarti berapa tim?
Untuk dulu awal tim itu kan berlima. Sekarang? Sisa aku aja karena yang lainnya udah ada yang fokus kerja, ada yang fokus kerja, ada yang fokus nyari pengalaman baru, ada yang sibuk kuliah juga, ada yang fokus mau kuliah dia. Sisa aku sempet nih aku operasiin sendiri aja, operasi sendiri. Akhirnya aku juga harus sekolah, BTW masih sekolah, anak sekolah. Masih muda loh masih ya? muda, anak muda. Belum tua. Terus? Nyarilah satu barista lagi untuk bantu sebenarnya. Oke. Keluarlah nih satu orang. Keluar ini ya dari tanah keluar sebenarnya. Nemunya di bak sampah gitu kan. Tolong di pinggir gitu. Gintungnya. Kesian sekali satu orang ini ya. Jangan nangis, Rik. Kesel baper nanti. Kesel aja. Gede sekali. Habis selesai syuting selesaiin aja. Iya. Depannya. Ya. Tanda tangan kontrak. Selesai. Udah itu akhirnya kita nge-hire Erik. Udah jalan sekitar berapa bulan, Rik? Berdua. 2 bulan 3 bulan. 2 bulan dari Desember sampai Udah mau 3 bulan berarti dari Desember. awal aku mulai. Desember awal berarti Udah mau 3 bulan, udah bulan Maret kan. 3,5 ya? bulan. Oke. Bersihnya ya 2 bulan lebih lah ya. Ya 2 bulan. Ya itulah. Nah, setelah 2 bulan lebih itu perlu nih lagi nge-hire satu lagi barista. Itu ada namanya Meli, dia lagi buatin kopi buat kita nanti. Oke, siap. Ya untuk background atau asal mulanya Erik Rumah Kopi sih kurang lebih kayak gitu. Kayak gitu kira-kira. Iya. Oke. Kenapa sih awalnya maunya di Dewi Sri gitu? Apakah tempatnya memang rame? Karena kan anak-anak Denpasar sekarang nih pada taunya, maksudnya kalau udah mau angkringan atau udah mau nongkrong, opsinya salah satu kalau Kuta ya Dewi Sri gitu. Ya. Nah itu kenapa tuh di Dewi Sri itu? Awal mulanya tuh? Awal mulanya kenapa di Dewi Sri ya karena awalnya Erik nongkrong ya memang di Dewi Sri karena make lahannya dari restoran. Jadi coba bikin yang tempat kopi di Erik nongkrong ini gitu. Jadi makanya tempatnya itu tetap di sini. Jadi awalnya ini gimana sih? Ini sebelah juga villa katanya. Dulu sebelah ini dulu villa. Sebenarnya dia juga villa dulu sebenarnya. Di bagian kita duduk sekarang sampai ke depan villa. Cuman pada saat masih restoran beroperasi perlu space lebih gede. Jadi ya kita dibikin seperti space lah di sini. Jadi itu kita manfaatin. Itu kita manfaatin sebagai tempat kopi sama tempat stand-stand yang lain. Tempatnya enak loh guys, gede gitu. Terus kalau sini kebanyakan gimana sih yang customernya datang, anak muda kah, keluarga kah, atau sekedar orang-orang nongkrong aja kah, atau gimana? Kalau mungkin dari Erik selama kerja di sini gimana, Erik? Gimana yang nih datang selama 3 bulan ini? 3 bulan kebanyakan sih. Apa? Kebanyakan ini Gamang datang. BTW tahu Gamang nggak? Nggak tahu. Serius? Kurang Bali dia berarti. Kurang Bali. Aku Cina. Oh iya. Nggak ada ngomong nggak ya? Nggak ada ngomong ya? Sorry. Injek Terus. Kebanyakan sih yang datang keluarga paling banyak. Jadi wisatawan lokal itu. Pas aku datang di sini sih kebanyakan wisatawan lokal yang liburan yang nginep daerah sini. Ya mereka mungkin bingung nyari tempat ngopi makan, ngopi malam-malam. Mereka nyari ada dari sini. Anak muda juga ada lah. Yang mereka datangnya sekitar jam 7-an gitu. Iya. Oke. Cuman sebenarnya gini sih Kak, dilihat dari pasar itu berbeda sebenarnya. Sekarang sama sebelum tadi PPKM yang sampai anjlok itu. Itu sebelum PPKM itu karena lagi hype-hype-nya ya angkringan ya. Itu yang kesini tuh rata-rata kalau hitungan pakai persenan ya 60% itu umur sepantaran lah. 40%-nya keluarga sama orang-orang yang meeting, pengen meeting. Orang meeting juga ada. Berarti sini able juga buat meeting. Bisa buat meeting. Oke. Tempatnya gede, makanya enak gede juga buat meeting. Nah, itu kebanyakan corporate, mahasiswa atau sekedar komunitas aja nongkrong-nongkrong sini atau gimana? Dulu itu ada beberapa komunitas yang nongkrong di sini. Komunitas untuk yang mahasiswa juga pernah ada meeting di sini. Untuk corporate ada, Rik? Belum sih. Belum ya? Perusahaan gede belum, cuman hotel sempat dulu ada. Sempat. Cuman untuk
Untuk sekarang baru segitu. Kedepannya kita tunggu kedatangan kalian. Oke. Ditunggu ya teman-teman ya yang nonton-nonton Ngokop nih datang ke kemana? Etnik Rumah Kopi. Oh, ini rumah kopi. Itu cocok banget tuh buat chill out, buat siang-siang gini, tempatnya adem, enak. Lokasinya. Kita aja di bawah pohon gini masih adem nih, kipas anginnya banyak juga. Kalau mau nobar-nobar ada TV juga ya kalau nobar ada aman ya? TV. Gitu. Kalau makanan pun juga nggak satu jenis aja. Ya, banyak juga. Banyak, karena oke. banyak ada stand. Ada stand juga. Ini sini berapa stand sih sebenarnya? Untuk sekarang di sini kurang lebih ya 12 12 lah ya totalnya 12, semuanya. Itu kurang termasuk makanan, ada minuman Iya. juga. Untuk minuman yang nge-handle kita. Oh, di sini doang berarti. Iya, untuk Oke, minuman berarti kita. makanan doang berarti di sini. Iya. Oh, yang buat stand. Yang bawa stand makanan. Oke, tuh Dan banyak tuh variannya. tiap-tiap tuh. standnya itu beda-beda jenis Beda-beda. makanannya. Dan Tuh, jadi Indonesia banyak variannya 12 varian. 12 varian. Banyak sih. Choice-nya enak banget buat nongkrong bareng-bareng. Malam Iya. Minggu kita di sini sampai jam berapa sih buka? Malam Minggu itu kita fleksibel. Fleksibel. Mm-mm. Oke. Kalau normalinya buka dari jam berapa, tutup jam berapa? Kita baru-baru ini buka pagi. Heeh. Kita buka pagi itu sekitar jam 8. Jam 8. Kita tutup jam 10. Jam 10 malam. Untuk Tapi itu weekdays. masih longgar-longgar. Iya, masih Apa- longgar-longgar. Oh, masih longgar-longgar. Berarti teman-teman di sini nongkrong datang aja, kalau mau nongkrong jam berapa aja digas. Setidaknya sebelum jam 10 di sini lah Ya. gitu. Jangan lebih dari jam 10 gitu yang penting. Boleh nongkrong juga. Lanjut lega ya, boleh Iya. ya. Tuh, Lokasinya- fleksibel banget ini berdua nih. Kerjanya nggak pakai waktu, langsung aja. Udah santuy. Kita sebenarnya gabut. Gabut ya. Iya. Gabutnya bikin coffee shop ya, anak muda sekarang ya. Aduh, tuh kan. Saya dulu gabut-gabut nongkrong di warung ya. Waduh. Gitu. Nah, ini dia datang nih. Halo, silakan. Akhirnya datang juga minumannya. Gak minum, Rick? Enggak. Oh, nggak minum. Asam lambung. Oh, Nggak asam lambung. siap. Oke. Habis kalibrasi ya sih ya. Agak Ya, tremor thank masih. you, thank you. Iya, Kak. Ini apa nih? Minum apa nih? Signature di sini ya? Saya tahu gak? Minumannya apa nih? Di sini ngomongnya. Sini. Susu gula aren. Kopi susu gula aren. Oke. Signature di sini ya. Oh, ini sakit. Enggak ya? Segar. Siang-siang jam berapa sekarang nih? Jam 2 ya? Jam 3. Tahu nih jamnya cuma pajangan aja Jam 3 sebenarnya kan? saya hidup. Tuh, jam 3 siang-siang gini minumnya es kopi cuy. Ini sejuta umat nih men. Enak banget udah. Enak. Enak lah. Binsnya pakai dari mana? Cold brew. Oh, cold Kebetulan. brew. Iya. Asik nih. Pakai dari mana? Cold brew. Pakai cold brew. oke. Lagi sekali. Cold brew. Terus di sini nih kalau misalkan buat kopinya sendiri blendnya pakai berapa jenis sih? Pakai ada berapa, 2 blend khusus buat es doang kah? Ada yang all varian maksudnya udah satu pakai blend aja atau Oh. gimana kalau di sini? Siapa nih? Udah, oke. Aku ya. Ya, sebagai yang tadi nggak ngobrol-ngobrol nih. Iya sih nggak ada yang ngomong. Siap. Di sini pakai red blend sih kebetulan karena Oke. grindernya masih cuma ada satu aja. Oke. Jadi red blend tuh 40 robusta. Sorry. Iya, 40 robusta. 40 robusta, 60 arabica. Arabica. Oke. Masih enak cocok di sini. Cocok lah. Cocok banget ya. Iyalah. Ah, Bisa cold brew. enak. Santai dong. Enak anjing gitu. Terus selama pakai cold brew ada kendala apa nggak sih? Kalibrasian ada komplain apa gitu-gitu, ada review apa nih dari customer kebanyakan? Sebenarnya untuk kalibrasian itu nggak ada masalah sih. Biasanya soalnya yang nganterin biji bantuin kalibrasi juga. Oke. Itu dari siapa tuh? Dari cold brew. Oh, dari cold brew. Dari juga cold ya. brew. Orangnya mau disebut juga nggak? Mungkin orangnya agak ini juga nanti takutnya Kacamata. tinggi hati kacamata. Oh, berarti saya kalau kacamata. Oh ya. iya, benar Kazan. Bukan, Itu aja kan ya? Satu lagi kita ada tim namanya Deva ya kan? Oh iya, Nah, Deva. Deva yang biasanya bantu-bantu juga kalibrasi. Nah, buat teman-teman nanti kalau mau ada order kopi ya, kita blendnya nggak cuma yang ada 60-40 juga nih. Kalau rumah etik mau pakai, kita juga ada yang 60-40, ada yang 80-20, itu ada red blend, white blend, terus full arabica kita juga ada. Bentar lagi kita mau launching dua blend, Oh ya? 2 blend baru full arabica. Wow. Ditunggu aja nanti. Tunggu. Kalau di cold brew itu bisa bikin blend sendiri nggak sih? Bisa dong. Bisa ya? Kita full adjustment men. Kalau mau beansnya ditambahin emas gitu kan, Oh, terus gitu. ditambahin sama jamur apa yang siska kol itu juga bisa kalau mau gitu. ditambahin. Gampang lah kalau kita. Yang Keren, penting keren. cuannya ada ya kan, masuk juga budgetnya. Kita Iya. kan nyesuaiin budget bos, gitu-gitu. Selama di sini ada bikin event-event kopi nggak sih?
Selama di sini belum ada. Belum ada. Cuman Aha. kita rencana ini ke depannya kita bakal tambah-tambahin event kopi gitu. Cupping mungkin. Cupping. Terutama Oke, cupping sih. Cupping ya. Hmm. Rencana kapan sih cupping? Tanggal 19. Oke, 19 atau 20 lah. 19.20. Mungkin Ya. videonya sebelum tanggal 19.20 ya guys ya. Ya tolong guys ya. Rame-rame untuk yang pengen nyoba belajar kopi. Belajar kopi, belajar Ya. sensori gitu ya kan. Kita sharing-sharing lah Oke. daripada cuma jualan kan, Hmm. biar ada pengalaman juga lah Ah. kopi. Terus kalau di sini Mike sendiri selama berkecimpung di kopi berarti berawal dari etnik doang atau sempet dikerja di tempat lain juga? Enggak, dari etnik nol. Dari nol bener-bener. Enggak ada Oh, pengalaman oke. sama sekali. Berarti ini foundernya nih, kita ngobrol sama founder. Nah kalau yang ini apa nih? Waduh. Helper ya, helper. Helper. Oh, oke. Steward. Datang nyuci pulang. Nah, dari pulang ya. Erik banget ya. Enak banget. Yang penting digaji kan. Gampang aja. Yang Jadi penting cuan steward ya. gede banget ya. Emang cuan banget ya Cuan pokoknya. banget. Oke. Enggak. Kalau lu Rik, dari kapan di kopi Rik? Dari kopi sejak corona sih. Dulu kan sempat di hotel sebelumnya. Ah, ngapain tuh di hotel? Steward juga. Oh, kirain gigolo. Kayak hobi kali jadi steward Rick. Ya, seru ya. Sedang seru gitu. ya. Berarti dia dulu ini nanya-nanya itu loh, tau nggak sih yang kirim SMS itu, saya cocoknya kerja di apa, kerja di air. Oh, ya. Ini mau bahas apa nih? Bener-bener. Terus dari awal gimana nih kecimpung karir kopinya nih Rik? Dulu kan habis dari hotel tuh corona. Ah. Jadi aku suka habis corona tuh suka nongkrong lah. Suka nongkrong. Kenalan lah sama beberapa barista. Oke. Di sana mulailah kenal beberapa orang kopi. Ditawarin kerjaan tuh jadi barista. Oh iya, di hotel kerjanya bartender dulu. Di SMK ya. Oke. SMK? SMK apa dulu? SMK pariwisata. Oh, pariwisata. Jasa Boga. Oh iya, jasa boga. Itu bisa nge-shake berarti. Bisa apa nih? Bisa masak. Shaker. Oh, shaker. Bisa. Gampang. Bisa. Terus. Ya di sana bulan Agustus apa Juli 2020 baru masuk kopi sampai sekarang. Selama itu ya seru sih. Yakin seru? Ya, seru banget. Seru apa ada dramanya nih? Drama ada Dramanya nih lah. pasti diobrolin, dramanya nih pasti pada penanyain teman drama-dramanya gimana nih? Sensitif. Takut aku. Ini gemeteran nih. Gitu. Terus kalau di sini tuh biasanya ada event-event apa sih? Weekdays-nya gitu loh. Maksudnya hari-harinya tuh ada promo apakah, ada paket apaan, belanja es kopi 5 liter gratis 10 liter gitu-gitu. Belanja kopi gratis dicium baristanya gitu kan. Itu Cium Michael. Oh iya. Loh, kok sama saling tuding ini? Saling tunjuk ini gimana nih? Dulu pagi sih kita. Dari jam 8 sampai jam 12. Itu kopinya Itu kopi. 10.000 aja. 10.000 aja. Itu variannya apa aja tuh? Biar Yang klasik. Oh ya, 10.000. Oke. biar lucu. Cocok banget tuh. Terus Itu klasik aja sih, kopi klasik. Jadi long black, espresso, cappuccino, latte. Oh, semuanya 10.000-an. Ya. 10.000. Oh, berarti kalau teman-teman mau ngopi pagi bingung ya kan, daerah-daerah Kuta, daerah Seminyak, atau mungkin teman-teman Anak-anak selatan muda, ya kan, teman-teman selatan gitu, Nusa Pada Dua, Jimbaran, bangun bingung. siang. Mm-mm. Pagi Bangun ngopi. pagi. Dan daerah sini juga sering dilewatin banyak orang sepedahan juga ya kan. Iya, Gitu. Nah, itu sepedaan kalau ya. teman-teman yang sepedahan biasa lewat-lewat Dewi Sri ya kan. Ya mampir aja ke sini. Ada promo juga kopi 10.000. Setiap Lebih malam enak lah. juga ada akustik di sini. Setiap malam ada akustik. Bener-bener setiap malam. Itu kan hiburannya banyak banget tuh. Dari jam 7. Kalau di sini selain kopi ada jualan lagi nggak? Alkohol gitu nggak ada? Untuk alkohol itu dihandle sama tim dari etnik nongkrongnya. Oh. Kalau alkohol itu kita memang fokus ke kopi. Cuman mungkin kedepannya kita bakal tambah beberapa peneman kopi ya kayak snack-snack gitu. Mungkin pisang goreng atau segala macam. Oke. Kita lihat perkembangannya lah. Perkembangannya banyak juga ya. Gitu kira-kira ya. Worth it banget sih kalau teman-teman mau ke etnik ya. Etnik seru banget sih, tempatnya enak, luas, gede, seatnya juga banyak, mau ngumpul-ngumpul keluarga, mau ngumpul-ngumpul sama pacar, mau ngumpul-ngumpul sama mantan pacar atau mau gebetan. Terus semua ini selingkuhan. Waduh. Istri pertama, istri kedua juga bisa diajak ke sini, gampang lah. Curhat. Jangan dong. Jangan dong. Jangan dibuka dong ayang. Ayangnya banyak soalnya. Sorry. Ya, kira-kira gitu sih seputar etnik. Dan mungkin teman-teman di sini ada yang mau ditambahin lagi nggak?
buat masalah ya kopinya terus ada promo-promo apa ke depannya, ada mau event apa yang mau dituju gitu-gitu. Untuk event sih mungkin Fokusnya kemana? Kita bakal targetin lebih banyak event sih. event-event menarik lah. Terus ini berarti benar-benar available banget buat bikin event apa aja gitu. Iya, Yang penting mengkondisikan dengan tempatnya aja. ya kondisi tempat. Tuh buat teman-teman yang mau bikin acara apa aja yang cocok dengan tempat ini gitu. Tinggal datang ke sini ngobrol sama Michael, ya kan? Atau Jangan enggak, sama Erik ya. Iya, kalau enggak Galak. sama Erik. Tapi kalau sama Erik pasti nggak deal, jangan. Michael aja, sama Michael aja. Kalau Susah dia kalau yang ini. cuan soalnya, Oh, iya. aku santuy. Nanti mungkin bisa dicek juga ya kan, kita di caption ada nge-tag juga kan berdua nih Vannya gitu. Nanti Tolong mungkin ya Kak ya. di DM aja gitu. DM minta fallback, terus itu pap Pap duit. Ah. Pap kerjaan, Iya. jangan pap yang lain. Nah, Tuh ya. Terus buat daerah Dewi Sri ini kan mulai banyak nih perkopian, perkembangannya nih. Akurat juga udah mulai banyak juga coffee shop di sini kan. Nah, Iya. itu ke Rumah Etik gimana nih dampaknya nih? Positifkah atau negatifkah? Mungkin dari sisi positifnya apa, negatifnya apa? siapa nih? Ngobrolin mungkin satu-satu deh. Oh, satu-satu. Satu-satu deh. Shoot kayak anak kecil. Siap paling Untuk etik rumah kopi itu dari kita sih kita ambil positif aja ya. Ah, Mungkin kita lebih banyak kenalan. Oke. Relasi kopi juga makin gede kan. Jadi bisa saling support lah untuk di Dewi Sri ini. Dewi Sri. Bisa saling tukar pikiran lah. Mungkin yuk bikin event gini seru nih. Nah itu kan jadi kayak bareng lah ya kolaborasi collab ya. jadi lebih dimudahkan lah. Oke. Lebih gampang lah ya. Ya. Berarti ya relasinya kebangun juga di sini karena makin banyak juga coffee shop. Jadi buat bareng teman-teman nih. Nah, kalau dari Erik gimana nih sudut pandangnya Erik nih? Kalau dari aku sih Feedbacknya ke Rumah Etik. sama sih kayak Michael intinya. Makin banyak kompetitor makin bagus sih. Kan Oke. makin kelihatan lah diferensiasinya. Kebetulan juga marketnya di sini kan banyak, ada anak muda, wisatawan lokal, wisatawan luar. Kita bisa saring lah sendiri-sendiri kurangnya apa setiap market. Itu sih enaknya. Kurang. Jadi lebih ke sana ya perkembangannya ya. Mm-mm. Perkembangan kopi di sini ya. Efeknya tuh positif banget lah ke teman-teman Rumah Etik juga. Ya. Terus selain itu juga jadi marketnya juga makin besar juga, makin luas Ya. juga kan. Ya. Ada orang yang bener-bener temen kopi, ada temen nongkrong gitu-gitu, ada yang cuma kumpul-kumpul doang, Ya. ngongko-ngongko gitu-gitu ya. Asik. Terus selanjutnya buat Etnik nih, visi misinya gimana nih buat kedepannya nih? Visi misinya nih, harapannya lah minimal lah. Visi ya, coba Rik, kasih tau Rik. Kalau dari visi Etnik sih Di rumah kopi. mengenalkan minuman kopi sih, Aha, terus? dengan ya suasana yang nyaman, harga yang terjangkau untuk semua kalangan lah, jadi ya semua bisa nikmatin kopi. Mau siapa aja tuh ya? Ya. Mau tukang parkir, mau siapa lagi, mama, Ya, ya kan? yang penting Kalau kita- cuman kopi saset gitu-gitu kan? Ya soalnya kan Oke. banyak lah kopi di Indonesia, masa kita nggak nyobain satu pun. Dimanfaatkan lah, Erik. Kamu kan cinta produk lokal banget kalau Erik ini. local pride. Local pride. Sih. Terus? Kalau itu sih dari visinya. Kalau dari misinya sih ya kita kasih quality produk yang terbaik lah buat pelanggan. Ya. Buat produk terbaik dengan harga yang terjangkau juga, gitu-gitu. Ya berikan kenyamanan yang bagus juga. Nyamanan juga ya. Juga pengen bangun relasi juga sama customer. Soalnya fleksibel banget di sini loh tempatnya, aku liatin maksudnya banyak banget bisa main event juga oke. Terus kita mau bikinin promo juga oke, terus kita pairing juga. Teman-teman di sini kan pairing juga tuh sama teman-teman food court di sini juga, makin banyak juga varian makanannya gitu-gitu. Jadi teman-teman datang ke sini tuh udah tinggal nunjuk aja lah istilahnya mau lagi makan apa nih, yang manis-manis ada, yang asin-asin juga ada, ya kan? Atau nggak mau manis-manis lihat saya gitu. Kalau mau yang pahit-pahit bisa lihat Erik gitu kan. Nah, Setuju. gitu ya kan. Tentang food courtnya maksudnya. Iya, tentang food courtnya gitu. Gak usah GR. Ya, kasihan sekali Erik ini emang ya. Gitu. Terus selanjutnya nih, harapannya gimana lagi nih? Harapannya apa nih? Harapan untuk kopi Etnik nih. Sebagai pembisnis pada umumnya, Oke. entrepreneur muda,
harapan itu ya kita bisa usahanya jalan gitu. Usaha jalan. Kalau usaha jalan kan kita juga bisa kayak mungkin undang artis untuk di sini tampil kan. Jadi lebih asik jadi kan. Kalau dari aku sih kayak gitu. Lebih banyak lagi yang datangnya. Tuh main event Rick. Lu Ya kak. jangan jualan kopi aja. Tuh kesian tempatnya udah bagus-bagus kayak gini guys. Nih aduh udah lah. Bagus kok tapi Erik kesini the best lah pokoknya. Aku nggak Pokoknya ditanya ini totalitasnya. harapannya. Apanya? Harapan. Aku sih harap cemas kalau deket Iris. Harapan Ya. harapan ada rumah kopi ya bukan Ya, Ki. ya. Harapannya gimana nih Rik? Harapannya Rik buat rumah Rik. Makin berkembang lah. Kalau untuk kopinya sih yang aku pengen Makin berkembang apa makin maju? makin berkembang dan maju. Oke. Keduanya biar sekalian. Mengembang dan maju, membesar dan jalan kaki ke depan. Boleh. Oke. Terus? Ya semoga biar kopi di Bali makin bersatu lah. Emang Makin kenapa tuh? bagus. Emang kenapa? Emang nggak bersatu kopi Bali? Bersatu. Kan udah ininya jalan jadi satu jalur kan dari kemarin-kemarin. Satu Gimana? jalur agak misah dikit. Oh iya, agak bisa dikit. Bisa di Kena- mana tuh? Bisa di mana tuh? Ya kan soalnya kalau aku lihat Aha. ya banyak lah bibit-bibit unggul di kopi di Bali ini. Ah. Cuma terkadang mereka kelompok-kelompok gitu. Kurang Jadi, mau berbaur lah ya. sangat disayangkan lah menurutku. Padahal kalau mereka bersatu itu sangat membantu kopi di Jadi, Bali. Industri Bali kan jadi industri kopi maksudnya. lebih meningkat lagi jadi Lebih meningkat lagi. Cuma itu aja sih sangat harapannya ya bareng-barengnya ya, bareng-bareng. semoga deket-deket ini kita bisa bikin event bareng lah ya, Iya. event gede bareng-bareng buat teman-teman barista di Bali. Ya, kan asik Sekut jadinya. juga tuh dia Main jadi aja kopi, ngejalin Relasi. hubungannya relasinya juga jauh lebih baik lagi gitu ya. Mungkin itu sih ngobrol-ngobrol sore-sorenya kita. Siap. Thank you banget. Siap. Tapi asli sih kalau siang-siang sini nggak begitu panas gitu kan. Jadi cocok banget buat nongkrong-nongkrong. Ada wifi juga kan. Oh kan ada wifi ada juga. wifi. Kencang. Tuh. Mau kerja di sini santuy. Tuh ada wifi juga, colokan juga banyak lah. Banyak, di mana-mana. banyak colokan. Jadi able banget lah buat teman-teman yang mau ngerjain tugas kayak butuh istilahnya ketenangan lah. Sini asli tenang banget sih jalannya. Walaupun kita tahu serame apa di Wisri, Ya. jadi yang kita masuk sini jauh lebih tenang. Tenang. Nyaman banget. Gitu buat nyantai lah, buat chill-chill gitu. Ya, mungkin itu aja. Gimana Bapak editor, sudah cukup kita ini? Kita lanjutkan. Oke, siap. Udah dianggut-anggutin gitu ya kameranya ya, bisa ya. Oke deh. Kalau gitu, thank you banget Thank you. Abang Thank Erik you juga. sama Abang Michael. Siap. Udah nemenin sore ini kita ngobrol-ngobrol ngokok. Mungkin kita akan ketemu lagi di next episode. Kita ngobrolin lebih lanjut lagi. Nanti kita gimana-gimana berkabar lagi ya. Oke, Jangan siap. lupa kopinya juga nanti kalau udah habis di order lagi ke Cold Brew, Oke, ya. Review dong. Siap. Gimana nih? Gimana Oh, ini the kopinya? best sih. The best. The best. Serius. Apalagi pakai The biji best. kopi? Biji kopinya Cold Brew. Oh, cold Nah, brew. Oke. blendnya ya red blend. Red blend. Khusus buat ya. Tuh. Loh. Loh kok ini in frame malah Ah. ini orang lagi take video malah in frame dia. Setting dulu ya? Iya, ya, lanjut. Ya Mas, silakan. Sorry ada iklan lewat ya. Gitu. Teknisi. Ya, Itu teknisi dari mana? teknisi dari Seren Mas. Oh, Seren itu apa itu? Seren itu tim kita juga. Oh, tim dari Cold Brew. Yes, nanti mungkin kita ada segmen beda lagi nih ngobrol tentang mesin juga ya kan. Oke. Gitu-gitu. Oke deh. Kalau gitu, sekian terima kasih buat sore ini. Saya Zen selaku dari MC Ngokop. Terima kasih untuk waktunya. See you next time. Bye bye. Dah.